Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau boleh berkati kami hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Berbicara tentang fenomena kembalinya roh jahat, mungkin ini menjadi satu bagiannya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga pernah mendengar bagaimana ketika seseorang itu dirasuk oleh setan. Walaupun ada beberapa pakar psikologi mengatakan sebenarnya nggak ada orang kerasukan setan ya. Yang ada biasanya karena mereka mengalami depresi tertentu, ya, tekanan tertentu, sehingga seolah-olah mereka menjadi seperti orang yang kerasukan. Nah, tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, saya masih percaya ya ada orang-orang yang memang kerasukan roh jahat ya. Di mana orang-orang tersebut bisa bertingkah laku tidak sebagaimana mestinya. Ya, walaupun saya juga pernah menjumpai ada seseorang yang memang berperilaku seperti itu yang memang bukan karena kerasukan, melainkan karena memang tekanan mental di dalam kehidupannya. Saya pernah menjumpai memang ya. Tetapi ada juga yang fenomena itu terjadi karena adanya roh jahat yang menguasai kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat menemukan hal ini memang sangat ironis ya. Ketika roh jahat itu sudah keluar dari seseorang, tapi masih bisa kembali lagi. Nah, mungkin yang perlu kita pikirkan adalah kenapa ya kok bisa kembali lagi. Nah, tentunya kita bisa membayangkan ya kenapa kok hal itu bisa terjadi. Ya, kalau kita melihat fenomenanya, di sini didapati bahwa ketika ia keluar, mereka mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Saya mencoba menggambarkan begini. Oke, memang dia sudah mengeluarkan roh jahat itu. Tetapi bagaimana dia mengisi ruang yang ada di dalam hidupnya itu? Apakah dia juga menghadirkan roh Tuhan di dalam hidupnya atau tidak? Nah, kenapa bisa kembali? Karena iblis tahu ya, roh jahat tahu ada ruang yang kosong di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu penulis mengatakan di dalam diri manusia itu ada satu ruang kosong, ya, yang dimana ruang itu tidak bisa diisi oleh yang lain sebenarnya, ya, kecuali Tuhan. Nah, tetapi di dalam perjalanannya waktu, manusia seringkali mengosongkan ruang itu dan diisi dengan hal-hal yang lain, sehingga ruang kosong itu bisa berdampak kepada hal yang lain karena tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa saya katakan bisa jadi? Karena ada beberapa kemungkinan juga hal ini bisa terjadi karena itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pastikan di dalam kehidupan kita tidak ada ruang kosong. Yang artinya kita memberikan ruang, kita memberikan celah untuk iblis itu berpijak, untuk iblis itu mengambil kesempatan. Ya, sebuah celah di mana ketika kita memberikan celah untuk iblis, begitu ya, itu otomatis iblis akan masuk. Dan dia bisa lebih jahat, dikatakannya dia akan bawa teman-temannya yang lebih kuat. Nah, ini menarik ya. Artinya kalau kita nggak kuat ya, dia bisa
lebih lagi begitu. Nah, sebenarnya memang kalau kita berbicara tentang roh jahat begitu ya, bagaimana kita menyingkapinya? Ya ada banyak hal ya, fenomena-fenomena yang bisa terjadi ya, walaupun sebenarnya kita bisa selesaikan dan bereskan. Nah, di sini pentingnya apa? Pentingnya bagaimana kita mengisi ruang kita ya untuk Tuhan yang mengisinya. Biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Pastikan bahwa di dalam diri kita tidak ada ruang yang dimana Tuhan kita tidak izinkan untuk bekerja. Ada beberapa orang, Bapak Ibu Saudara, nggak masalah sih bagi dia memuji Tuhan. Nggak ada masalah sih bagi dia ketika hidupnya untuk melayani. Tapi tolong deh, jangan sentuh ya masalah-masa lalunya. Jangan sentuh sesuatu yang bersifat itu pribadi, kepribadiannya. Ada ruang-ruang yang dimana Tuhan tidak diizinkan berkuasa atas hidupnya. Tuhan boleh deh beracara dalam segala sesuatunya dalam hidup saja. Tapi tolong, jangan sentuh misalnya waktu. Tolong dong jangan sentuh keuangan saya. Tolong dong jangan sentuh waktu keluarga. Waktu saya dengan keluarga dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika celah-celah itu di mana kita tidak izinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita, ya iblis yang akan masuk. Dan itulah cara roh jahat ya menguasai kehidupan seseorang, sehingga perlu sekali membereskan ya, dan jangan buka celah. Ketika kita membuka celah itu sangat berbahaya. Contohnya kita punya kelemahan di mana? Oke, misalnya kita kelemahan di masalah waktu. Kita sangat teledor misalnya menggunakan waktu. Kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Hati-hati dalam kita menggunakan waktu. Terlebih misalnya kita membuat janji ya. Pastikan ya supaya kita tidak jatuh di situ. Mungkin kelemahan kita di dalam hal misalnya keuangan. Ya hati-hati. Ya, kita tahu kita punya kelemahan di keuangan, ya hati-hati jangan banyak bermain uang di sana. Memang jika kita tidak bisa ya jangan ambil bagian di situ karena itu bisa membuat kita jadi jatuh. Misalnya lemah di dalam hal lawan jenis, ya kita juga harus berhati-hati. Ya, jangan sampai itu dipakai oleh iblis itu menjadi celah untuk dia bisa masuk lebih dalam. Begitu ya. Ada istilah Jawa itu witing trisno jalaran saka kulino. Tetapi juga witing trisno jalaran saka glibet. Artinya apa? Dia sudah tahu begitu ya, tapi dengan sengaja dia melakukannya. Akhirnya apa? Ya terjadilah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perlu menjadi perhatian ya. Titik lemah kita tuh di mana? Titik kuat kita di mana? Hati-hati ya. Dengan titik lemah, titik kuat, iblis bisa pakai juga. Nah, artinya supaya iblis roh jahat itu tidak kembali lagi, biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Masalah emosi, masalah kemarahan ya. Marah itu nggak masalah, tapi kalau dikit-dikit marahnya dikit-dikit, terus-terusan begitu ya, itu bisa menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu mari kita coba perhatikan di dalam diri kita, adakah celah-celah yang kita berikan? Misalnya ya, bangun tidur, apakah kita sudah berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, atau kita membiarkan pikiran liar kita untuk menguasai hidup kita? Dalam kita bekerja, dalam kita melayani, sudahkah kita menyerahkan segala sesuatu hormat kemuliaannya untuk bagi nama Tuhan? Atau kita mencari kehormatan kemuliaan untuk diri kita sendiri? Misalnya sebelum kita beristirahat, apakah kita juga menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan ada satu ruang kosong untuk iblis masuk di dalamnya. Misalnya kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu hari-hari persekutuan kita. Jangan dengan sengaja cari kesibukan di jam-jam itu, sehingga kita akhirnya tidak ikut persekutuan. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu kan tetap ya, setiap hari Minggu, jam sekian sampai jam sekian. Usahakanlah, pastikanlah kita ada di dalamnya. Jangan sengaja membuat hal-hal yang ini. Ya, persekutuan juga demikian. Kita sudah tahu jadwalnya, kita sudah tahu jam kegiatannya. Jangan dengan sengaja kita memberi celah. Ya kecuali lah memang sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan lagi ya. Tapi kalau sesuatu masih kita bisa hindarkan, kita masih bisa nego, kita masih bisa ya nantilah habis ini, mungkin itu akan jauh lebih menolong. Sehingga apa? Kita tidak mengizinkan roh jahat itu lebih menguasai lagi. Ya. Kadang bisa dari teman-teman ya. Misalnya kita diajak untuk melakukan sesuatu. Saat ini kita menolak. Ya,
kita selamat. Tapi jika kita menerima, minggu depannya suatu saat lagi nanti dia akan bilang, yuk ikut lagi. Kita nolak udah sulit, kemarin bisa, udahlah sekali-kali kan nggak apa-apa. Nah itu ruang-ruang yang kita bisa ciptakan untuk roh jahat masuk lagi. Oleh sebab itu pastikan jangan berikan celah, ya, jangan berikan ruang untuk roh jahat itu kembali. Repot Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita memastikan bahwa tidak ada satu bagian, satu ruang di mana iblis bisa mengambil kesempatan untuk ini. Ya, tetap semangat dan percayalah, jangan sampai kehilangan sukacita. Sama ya, sukacita juga bisa hilang ketika kita mengizinkan beban masalah lebih menguasai hidup kita. Izinkan Roh Kudus ya sebagai Allah penghibur yang senantiasa menghibur setiap kita. Nikmati sukacita hari ini ya. Kesusahan sehari bukankah cukup untuk sehari? Karena besok sudah ada lagi ya. Artinya jangan sampai kita kehilangan sukacita karena sebuah pergumulan. Jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan karena Tuhan sudah memberikannya damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan senantiasa menjaga, memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami serahkan seluruh hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, seluruh tubuh kehidupan kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mengizinkan roh-roh jahat, kuasa gelap yang akan mencoba masuk di dalam kehidupan kami tolak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami tidak mengizinkan roh-roh jahat masuk di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang memimpin dan menguasai hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.